Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Bang Zul, belajar bareng Zulfikar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman sudah pada tahu belum tekanan zat itu ada berapa macamnya? Nah, ya benar. Yang pertama ada tekanan zat padat, kemudian yang kedua ada tekanan zat cair, yang ketiga ada tekanan gas, dan yang keempat adalah aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi macam tekanan itu ada 3 ya. Nah, yang pertama tekanan zat padat. Tekanan zat padat itu adalah perbandingan besar pada gaya dengan luas permukaan bidang zat padat. Artinya, apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, jadi prinsipnya tekanan dengan gaya itu berbanding lurus. Gaya semakin besar, maka tekanan akan semakin besar. Namun sebaliknya, tekanan dengan luas permukaan berbanding terbalik. Jadi ketika luas permukaannya semakin besar, maka tekanan yang diterima akan semakin kecil. Kemudian persamaan dalam besaran tekanan dapat dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas bidang. Nah, untuk contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari, misal ketika kamu berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Nah, sesuai dengan prinsip ketika luas permukaan semakin besar, maka tekanan yang akan diterima akan semakin kecil, maka kita tidak akan terjebak di dalam lumpur ketika menggunakan sepatu boot. Selain itu, contoh lain adalah angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Mengapa demikian? Dikarenakan kaki angsa itu memiliki selaput, sementara kaki ayam tidak. Selanjutnya, tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair yang pertama adalah hukum hidrostatis. Nah, prinsip hukum hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh suatu fluida atau cairan akibat gaya gravitasi. Nah, semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, adapun persamaan tekanan zat cair dalam hukum hidrostatis adalah P sama dengan W per A. Nah, untuk rumus yang lebih sederhananya bisa langsung kita gunakan P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H. Nah, dengan ketentuan P sama dengan tekanan, M sama dengan massa benda, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, H tinggi zat cair, V sama dengan volume. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas tentang prinsip-prinsip tekanan zat tersebut dan persamaannya. Jadi hanya sebatas pengenalan ke teman-teman sekalian.
untuk pengaplikasian dan perhitungannya secara lebih kompleks akan dibahas di tingkat yang lebih lanjut. Adapun contoh hukum hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tekanan saat berenang yang menyebabkan gerakan menjadi lebih sulit di kedalaman. Nah, sesuai dengan prinsipnya, ketika semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nah, ketika berenang juga, ketika kita itu di dalam kedalaman kolam, pasti kita merasakan tekanan di telinga kita. Semakin dalam, tekanan tersebut akan semakin terasa. Kemudian, contoh lainnya adalah dasar bendungan, yang mana dibuat lebih tebal di bagian dalam untuk menahan tekanan air, sehingga tidak bocor. Kemudian, pemasangan infus. Infus diletakkan di tempat tinggi agar gaya gravitasi membantu infus masuk ke tubuh yang memiliki tekanan hidrostatis dalam darah. Kemudian, bentuk kapal selam yang dibuat agar bisa menahan tekanan hidrostatis di dalam laut. Nah, mengapa demikian? Kapal selam harus diperhitungkan dengan baik supaya kapal tersebut tidak mengalami kebocoran dan mengakibatkan kecelakaan bagi para penggunanya. Selanjutnya, tekanan zat cair yang kedua yaitu hukum Archimedes. Nah, prinsip hukum Archimedes adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas yang disebut gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Gaya apung menyebabkan berat benda di dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair menjadi lebih ringan. Kemudian, berat benda dalam zat cair disebut dengan berat semu, yaitu berat benda tidak sebenarnya karena keadaan benda di dalam zat cair. Adapun persamaan tekanan zat cair dalam hukum hidrostatis, Fa sama dengan WBU dikurang WBA, sehingga WBA sama dengan WBU dikurang Fa. Dengan ketentuan Fa sama dengan gaya apung, WBA sama dengan berat benda di air, WBU sama dengan berat benda di udara. Nah, adapun contoh hukum Archimedes adalah kapal selam dan kapal layar. Selanjutnya, tekanan zat cair yang ketiga yaitu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal sendiri prinsipnya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, adapun persamaan tekanan zat cair dalam hukum Pascal adalah jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P dapat dirumuskan sebagai P sama dengan F1 per A1. Nah, seperti yang dikatakan dalam huruf Pascal, ketika tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2, pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P sama dengan F2 per A2, yang mana secara matematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan ketentuan P sama dengan tekanan, F1 dan F2 sama dengan gaya yang diberikan, A1 dan A2 sama dengan luas penampang. Dapat dilihat di gambar sebelah. Ketika piston di luas permukaan A1 mendapatkan tekanan, maka secara otomatis
air yang ada di dalam ruangan tertutup akan mendorong luas penampang A2 sehingga di dongkrak hidrolik di tempat pencucian mobil, nah mobil tersebut dapat diangkat dengan menggunakan hukum Pascal tersebut. Kemudian tekanan gas. Nah, teman-teman, pernahkah kamu melihat balon udara? Nah, di sini ternyata prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara seperti gambar di samping. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Nah, seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat ya teman-teman, udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Nah, kemudian jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Kemudian aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Di sini menggunakan tekanan hidrostatis. Bisa dilihat pada gambar. Nah, itu proses yang pertama, air diserap oleh rambut-rambut akar di dalam tanah. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Selanjutnya air akan melewati korteks, kemudian melewati endodermis dan perisikel. Lalu air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Nah, dari xilem maka akan bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Nah, selanjutnya adalah proses air dapat naik dari xilem akar sampai dengan daun adalah air diangkut dari akar ke bagian tumbuhan yang lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Nah, apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Nah, daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Nah, gaya kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sementara adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh, sementara melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Nah, selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, pada daun,
air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut dengan transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Demikian proses naiknya air dari akar atau dari xilem akar menuju ke daun. Nah, selanjutnya pada gambar kita bisa melihat hasil dari proses pengangkatan air dari xilem akar menuju daun, yang mana air tersebut digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, di gambar ini kita bisa melihat proses pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, proses pengangkutan tersebut terjadi melalui pembuluh floem yang ada di daun. Kemudian untuk pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya. Nah, sumbernya itu di mana? Sumbernya itu ada di daun karena proses fotosintesis terjadi di daun. Nah, di daun tersebut adalah daerah yang memiliki konsentrasi gula yang tinggi. Kemudian diangkut ke bagian tanaman lain yang dituju, di mana daerah tersebut memiliki konsentrasi gula yang rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Kemudian, aplikasi konsep tekanan zat yang kedua adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hari ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Nah, jadi pada saat jantung memompa darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Nah, bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Nah, pada gambar bisa dilihat alat untuk mengukur tekanan darah tersebut bernama sphygmomanometer. Selanjutnya, aplikasi konsep tekanan zat yang ketiga adalah tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Dapat dilihat di gambar, di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, setiap menit paru-paru teman-teman dapat menyerap sekitar 250 ml O2 dan mengeluarkan sebanyak 200 ml CO2. Proses pertukaran antara O2 dengan CO2 terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Nah, tekanan parsial sendiri adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan O2 dan CO2 yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial O2 diberi simbol PO2. Sedangkan tekanan parsial CO2 diberi simbol PCO2. Pada sistem peredaran darah,
tekanan parsial antara O2 dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Nah, alveoli ini merupakan jamak dari alveolus ya teman-teman. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, PO2 dalam darah menjadi naik. Dengan kata lain, banyak mengandung oksigen, dan PCO2 dalam darah menjadi turun, yang maksudnya adalah sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Nah, pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah. Sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Nah, dari tadi kan kita sudah menjelaskan tentang tekanan zat dan aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, teman-teman pada tahu tidak siapa sajakah tokoh-tokoh yang menemukan konsep tekanan zat tersebut? Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama adalah Archimedes. Ini kisaran tahun 212 sebelum Masehi. Nah, Archimedes ini menemukan hukum Archimedes untuk prinsip pengembangan pembuatan kapal selam. Selanjutnya ada Al-Jazari. Nah, tokoh ini di tahun 1206 sebelum Masehi, di mana Al-Jazari ini menemukan atau sebagai pengembang prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin. Selanjutnya di tahun 1642 sebelum Masehi ada Galileo Galilei yang menemukan dasar-dasar hidrostatistika. Dan di tahun 1647 sebelum Masehi ada Evangelista Torricelli yang menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya, yaitu barometer. Selanjutnya di tahun 1662 sebelum Masehi ada Blaise Pascal. Nah, terlihat dari namanya, maka tokoh ini adalah penemu prinsip tekanan zat cair di ruang tertutup akan merambat secara merata ke semua arah, yaitu hukum Pascal. Kemudian ada Robert Boyle di tahun 1691 sebelum Masehi yang menemukan prinsip tekanan dan volume gas di ruang hampa adalah konstan atau tetap. Nah, selanjutnya adalah rangkuman dari bab yang kita bahas. Yang pertama adalah tekanan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar dorongan, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin besar luas bidang tekan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Yang kedua, kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dengan kata lain, tekanan dalam zat cair sebanding dengan kedalaman atau ketinggian dan besarnya massa jenis. Yang ketiga, hukum Archimedes mengatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan memperoleh tekanan ke atas yang sama besarnya dengan
berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Yang keempat, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian, aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup dapat ditemui pada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada pembuluh darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernafasan. Kemudian yang keenam, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang dan daya isap daun. 7. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun. Dengan kata lain, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tumbuhan lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Nah, pembahasan di video kali ini sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari barusan bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya.